Dan kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Kita di segmen terakhir, Mas Heru, ini kalau kita lihat tadi beberapa hal sudah dilakukan, dan ini pemerintah juga, Kemenkominfo sedang menyiapkan draft rancangan peraturan pemerintah Menteri Komunikasi tentunya terkait tentang penyediaan layanan aplikasi atau konten melalui internet. Nah, Anda melihat poin lain apakah yang memang harus dipersiapkan dengan matang selain tadi adanya kejelasan terkait dengan sanksi yang memang orang nanti akan bertanya apa sih sebenarnya tadi bandwidth management tadi itu, Anda menurut apa? Nah, jadi ada beberapa catatan. Tadi misalnya ada mereka harus buka kantor sudah dimasukkan di situ, tapi juga masalah bagaimana dengan data pengguna gitu. Karena sebenarnya ada aturan lain juga di PP 82 2012, aturan di mana ada kewajiban untuk menempatkan data center di Indonesia bagi termasuk OTT asing gitu ya. Ini seperti apa itu tidak dibahas di draft peraturan menteri yang baru. Kemudian juga tentunya dari beberapa kebijakan itu biasanya ada kewajiban, ada hak, tapi juga ada sanksi. Gitu ya. Nah, ini sanksi ini yang harus jelas seperti apa. Tadi sampaikan misalnya bandwidth management itu apa sih? Apakah blokir, apakah ditutup atau dikurangi bandwidthnya akses ke layanan tersebut atau seperti apa gitu. Karena betapapun juga nanti takutnya akan memberikan satu pengertian yang berbeda-beda nih. Apalagi nanti akan ada forum OTT nasional gitu ya, yang akan mengawasi bagaimana perkembangan OTT di dalam negeri gitu ya. Ini kan juga harus jelas agar industri ekonomi digital khususnya dari aplikasi startup atau OTT over the top gitu ya, ini juga memberikan satu ya, ini tidak sebagai pengekang, tapi juga merupakan satu ruang untuk kreativitas, tapi di sisi lain juga ada suatu kewajiban yang memang harus dipenuhi gitu. Nah, Anda melihat kalau ini nampaknya peraturan ini kalau tidak dilakukan ataupun ditindak dengan tegas akan ada ketimpangan dalam kompetisi dan daya saing antara startup lokal dan juga asing seperti itu? Iya, pastinya. Kemudian juga kepastian berusaha gitu ya. Jadi kalau misalnya di PP 82 2012 misalnya ada kewajiban untuk penempatan data center di Indonesia. Beberapa perusahaan udah membuat data center di Indonesia gitu. Tapi sanksinya pemerintah yang untuk OTT asing itu tidak ada, sehingga juga ya mereka semacam agak sia-sia juga bangun data center. Jadi kan usahanya tidak pasti gitu ya. Jadi yang kita harapkan memang, tapi di sisi lain juga aturan itu juga ada harus ada tegas juga pembedaan antara layanan aplikasi dan layanan konten. Jangan sampai juga aturan ini adalah ketika kita bikin blog, ketika kita menulis katakanlah mengisi konten dari vlog atau apa, itu juga menjadi bagian dari penyelenggara OTT kan. Sebenarnya tujuannya nggak seperti itu gitu. OTT itu kan lebih ke aplikasi, lebih ke platform yang memang ya mereka benar-benar hanya intermediate aja, di mana mempertemukan mungkin antara satu pengguna dengan pengguna lainnya, antara pengguna dengan produsen, konsumen dengan produsen, penjual dengan pembeli gitu. Oke, berarti kita lihat di sini memang antara ketegasan dan juga kejelasan harus dilakukan pemerintah. Betul. Agar mendukung startup kita dan juga bisnis industri di sektor digital ini. Terakhir Mas Heru, jadi kalau kita lihat upaya-upaya apa sajakah mungkin yang paling terdekat saat ini yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai targetnya? Saya pikir harus ada grand strategi mengembangkan ekonomi digital sih, itu seperti apa, dan kita juga perlu lihat presiden sebagai leader, karena kalau beberapa negara memang presiden yang memberikan satu arahan, oh ini kita akan maju dengan ekonomi digital dengan satu strategi seperti ini, dan tentunya ini semua sektor, apakah kemudian Kominfo, Badan Ekonomi Kreatif, perbankan gitu, karena juga misalnya kemarin juga transportasionan ada kemudian perhubungan apa gitu ya, harus juga memahami bahwa ini merupakan satu potensi ekonomi yang besar, dan kita mau tidak mau akan dan harus memanfaatkan ekonomi digital yang mengglobal seperti sekarang. Oke, baik, terima kasih Mas Heru tadi telah hadir bersama kami dalam Hot Ekonomi. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Eliza Hasan mewakili rekan Andra Lesmana undur diri. Sampai jumpa.